Aksi pelarangan ibadah di gereja kembali terjadi. Kali ini dialami Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung pada Minggu 19 Februari 2023. Dalam video yang diunggah Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda, oknum warga tersebut menerobos gereja yang tengah melaksanakan ibadah. Narasi dalam video tersebut menyatakan sekelompok warga yang dipimpin Ketua RT berusaha membubarkan ibadah dengan alasan tidak mau tempat tersebut digunakan untuk ibadah. Sementara itu Abu Janda mengatakan, oknum yang menerobos gereja tersebut sempat melakukan kekerasan fisik terhadap pendeta. Ibadah pun jelas dia tidak selesai dan jemaat terpaksa pulang karena adanya aksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengabarkan ya, terjadi pembubaran ibadah gereja di Gereja Kemah Daud, Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Februari 2023. Ya, baru kemarin terjadi kembali pembubaran gereja tanpa izin. Ya, jadi di sini harus digarisbawahi ya, gereja yang tidak punya izin kembali dibubarkan. Jadi gereja tersebut dibubarkan lantaran gereja tersebut tidak memiliki izin untuk menjadi tempat ibadah. Karena peruntukannya adalah rumah, tetapi digunakan oleh jemaat untuk menjadi gereja, menjadi tempat ibadah. Ya, jadi di sini teman-teman harus tahu dulu ya, yang dibubarkan ini adalah rumah ya, yang dipakai sebagai gereja. Jadi izinnya tidak sesuai. Sehingga Ibu RT dan masyarakat meminta agar gereja tersebut jangan dipakai dan jangan beroperasi sebagai gereja. Kembalikanlah ya rumah tersebut sesuai dengan apa izinnya. Kalau izinnya tempat tinggal, ya jadikan tempat tinggal. Jangan dijadikan rumah ibadah. Jangan dijadikan gereja. Ya, jadi ini baru kejadian di Bandar Lampung. Teman-teman bisa lihat ya, bahwa makin ke sini makin banyak gereja-gereja yang dipertanyakan izinnya. Ada apa ini? Apakah benar Kristenfobia sudah mulai menjangkit Indonesia? Kita dengarkan dulu video berikut. Udah memang ibadah, Bang. Aksi pelarangan ibadah di gereja kembali terjadi. Kali ini dialami Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung pada Minggu 19 Februari 2023. Dalam video yang diunggah Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda, oknum warga tersebut menerobos gereja yang tengah melaksanakan ibadah. Narasi dalam video tersebut menyatakan sekelompok warga yang dipimpin Ketua RT berusaha membubarkan ibadah dengan alasan tidak mau tempat tersebut digunakan untuk ibadah. Sementara itu Abu Janda mengatakan, oknum yang menerobos gereja tersebut sempat melakukan kekerasan fisik terhadap pendeta. Ibadah pun jelas dia tidak selesai dan jemaat terpaksa pulang karena adanya aksi tersebut. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di Indonesia, itu pasti penipu, karena toleransi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kristenfobia semakin keji dan biadab. Kelakuan kaum munafik yang sok bela Palestina tapi di negeri sendiri jadi Israel, menindas umat minoritas. Jelas Abu Janda. Selama aturan SKB 2 Menteri yang mempersulit umat minoritas tidak disentuh oleh Pak Menagjus Yakut dan Ansor 1, persekusi ibadah seperti ini akan terus terjadi. Dan pembelaan Pak Jokowi pada kebebasan beribadah hanya akan jadi omong kosong belaka. Namun, sewu Pak, nuwun sewu Pak, ungkap Abu Janda.
Jalan keluarnya bukan jalan. Udah biar. Iya, teman-teman sudah saksikan ya, bagaimana video detik-detik saat pembubaran ibadah gereja yang ada di Bandar Lampung, yaitu Gereja Kemah Daud. Jadi di sini saya ingin sampaikan ya, supaya teman-teman jangan miss informasi, jangan salah. Yang pertama, ya teman-teman Kristen, teman-teman saudaraku se-Indonesia harus tahu, kenapa gereja tersebut bisa dibubarkan dan kenapa ya mereka menerima permohonan permintaan dari Bu RT untuk dibubarkan gerejanya karena gereja mereka tidak memiliki izin. Itu yang pertama kalian harus tahu. Kalau gereja tersebut memiliki izin, ada orang yang datang menyuruh mereka stop ibadah, mereka tinggal menghubungi kantor polisi. Polisi akan menangkap orang-orang yang membuat keributan. Polisi akan menangkap orang-orang yang menerobos masuk ke lingkungan orang tanpa sebab. Ya, itu harus teman-teman tahu dulu. Jadi kalau mereka punya izin, mereka bisa minta kepada polisi. Tetapi kenapa mereka tidak minta? Ya karena memang mereka nggak punya izin. Jadi gereja tersebut bisa dihentikan karena mereka tidak punya izin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang teman-teman harus tahu. Saya berkali-kali ingatkan, ya. Kalian bisa cek di konten-konten saya sebelumnya. Di gereja-gereja sebelumnya yang dibubarkan ibadahnya. Ya, kalian boleh cek. Saya berkali-kali mengatakan, kita harus akui, ya, kita harus jujur mengatakan bahwa toleransi di Indonesia memang sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Harus kita akui. Kenapa bisa bermasalah? Kita flashback. 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, 30 tahun lalu, nggak ada masalah. Gereja-gereja yang nggak punya izin pun dibiarkan beroperasi. Kenapa sekarang tidak? Kenapa hanya gereja? Nggak pernah didengar kuil, ya, wihara, enggak. Kenapa cuma gereja? Terutama gereja Protestan. Katolik belum ada, ya, Protestan. Kenapa bisa seperti itu? Selidik punya selidik. Ini saya sudah sampaikan. Dan kalian harus benar-benar buka telinga dan camkan ini baik-baik. Terutama teman-teman dari kekristenan. Ini semua bisa terjadi karena banyaknya polemikus-polemikus yang menghujat agama Islam dan dibiarkan oleh kalian. Kalian membiarkan polemikus-polemikus tumbuh subur, bahkan ada sebagian saudara-saudara kalian yang mendukung polemikus tersebut. Sehingga umat muslim sekarang resah. Kalian bisa bayangkan, selama ini toleransi di Indonesia bagus. Umat muslim sebagai mayoritas mengayomi, ya, bisa bertindak sebagai kakak, menjaga dan merawat adik-adiknya. Tetapi belakangan, kalian bisa lihat beberapa tahun terakhir, muncul polemikus-polemikus yang suka menghujat agama Islam. Contohnya, Sapiudin, ya, Saifuddin Ibrahim, yang sekarang lari ke Amerika. Paul Jang, yang sekarang lari ke Belanda. Sofiatul, yang sekarang juga di Amerika. Ya, ada Erben, ada Herdi, ya, Effendi Usman. Ada lagi yang masuk penjara, Rudi Simamora. Berapa banyak penghujat-penghujat yang seenak jidatnya menghujat agama Islam. Tentu saja hujatan mereka ada konsekuensi, baik bagi mereka maupun bagi institusi yang mereka wakili. Kalian bisa bayangkan gini, ya, ada dua perusahaan, kita sebut dua perusahaan saja, atau dua desa lah. Dua desa hidup selama ini dengan sangat akur. Tiba-tiba ada warga desa A menyerang warga desa B.
melakukan teror ke desa B, melakukan tindak yang nggak benar di desa B, buang sampah sembarangan, lempar batu, ya ribut-ribut. Desa B sudah memperingatkan kepada kepala desa yang ada di desa A. Kepala desa A, tolong kau tertibkan dulu jemaat kamu. Tolong kamu tertibkan dulu masyarakat, ya, warga kamu ini. Oke, ya, desa A tidak menggubrisnya, tidak menjawab. Muncul yang berikutnya, ya. Kalau yang pertama cuma satu orang, ini muncul lagi warga desa A yang terus menyerang ke desa B. Kalau yang sebelumnya satu orang, ini muncul sampai 100 orang sekarang. Sudah ada 100 orang dari desa A yang terus menyerang warga desa B. Tentu saja lama-kelamaan warga desa B berang juga. Nggak sanggup lagi nahan gitu. Sehingga muncullah, ya, bentuk-bentuk penolakan. Jadi selama ini, desa A ini, mereka kalau mau lewat, ya, mau keluar ke kota, mereka harus lewat desa B punya jalan. Karena orang desa B sudah mulai resah, ya ditutup jalan itu, nggak dikasih lagi orang desa A ini lewat. Syarat dari desa B gampang. Kalau kalian mau boleh lewat lagi jalan tersebut, kalian mau kita hidup rukun lagi, tolong dong warga desa kalian yang suka membuat keributan itu dibereskan, diberikan hukuman, jangan malah dilindungi. Tetapi orang desa A nggak mau. Dia bilang, wah nggak bisa, itu urusan dia, kami nggak ikutan. Nggak bisa kawan-kawan. Karena mereka mewakili desa A. Kalau mereka nggak mewakili, nggak masalah. Ini ibaratnya, ya, ada satu orang supir, dia bawa mobil perusahaan. Ada stiker perusahaan, ada logo perusahaan, dan memang plat nomornya tercatat milik perusahaan ABC. Terus dia nabrak orang. Dia melakukan tindakan kriminal, nabrak orang sampai orang masuk rumah sakit dan meninggal. Polisi nyarinya kemana? Ke perusahaan ABC kan? Nggak mungkin bosnya bilang, oh itu nggak ada hubungan dengan kami, nggak ada hubungan dengan kami gitu. Nggak bisa kawan-kawan. Kalian memang nggak salah, tapi kalian ketiban sial. Harus kita akui. Teman-teman Kristen, ya, yang di Bandar Lampung ini, dan dimanapun, yang ibadahnya itu tiba-tiba sekarang jadi masalah, itu mereka ketiban sial. Harus kita akui. Ya, mereka ketiban sial dari apa yang dibuat oleh polemikus-polemikus ini. Itulah saya katakan, kalau kita mau hidup rukun, solusinya gampang. Solusinya sangat gampang. Ini udah berkali-kali saya katakan, dan tolong disebarkan ya. Terutama teman-teman Kristen, tolong disebarkan buat petinggi-petinggi gereja. Tolong sebarkan ini kalau kita mau kembali hidup dengan nyaman. Para pendeta harus bersuara. Para pendeta, ya, para pemuka agama Kristen harus menyampaikan satu pernyataan, ketegasan, bahwa polemikus-polemikus ini tidak mewakili kekristenan. Bahwa polemikus ini adalah orang-orang yang bertindak atas kehendaknya sendiri. Ya. Jadi sama seperti desa A dan B, kalau mau hidup rukun lagi, kalau memang kepala desa A mengatakan, oh saya nggak sanggup lagi atur warga saya itu, yang bandel-bandel tuh saya nggak bisa atur. Ya silakan, usir saja. Daripada kalian mempertaruhkan hidup yang sudah nyaman selama ini, ya mending kalian usir. Harusnya kalian usir nih kalau memang udah nggak sanggup diatur lagi gitu kan. Kalian misalnya bilang, oh selama ini kami sudah berusaha menasihati mereka, kami sudah katakan jangan lakukan itu, tapi mereka bandel. Maka apakah harus dibiarkan terus seperti ini? Harusnya ambil tindakan dong. Tindakannya apa? Ya udah usir saja kalau memang udah nggak sanggup. Kalian kasih pernyataan jelas gitu. Saipudin tidak mewakili kekristenan. Paul Jang tidak mewakili kekristenan. Effendi Usman tidak mewakili kekristenan. Jadi jelas gitu. Sehingga umat muslim melihat bahwa dari pihak kekristenan ada action nyata ya untuk membereskan masalah kerukunan ini. Tetapi selama umat muslim tidak melihat ada tindakan nyata dari pihak kekristenan yang ingin membereskan masalah toleransi ini, maka yang seperti ini akan terus terulang. Saya katakan ya, yang seperti ini akan terulang lagi. Minggu depan di tempat lain, minggu depan lagi di tempat lain. Nggak akan beres-beres, kawan-kawan. Kita nggak bisa membereskan per satu gereja, karena akar masalahnya dulu dibereskan. Kalian nggak bisa bilang, oh ya udah nanti kita bereskan yang di Bandar Lampung. Oh nanti besok bereskan lagi yang di Medan. Bereskan lagi yang di tempat lain. Nggak selesai-selesai, kawan-kawan. Capek. Capek, karena akar permasalahannya nggak kalian bereskan.
Apa itu akar permasalahannya? Akar permasalahannya adalah umat muslim sekarang resah ya dengan aksi para polemikus. Itu sih. Kalau aksi para polemikus ini sudah bisa dibereskan, yakinlah ya bahwa hidup toleransi kita akan lebih baik. Nah, ini yang paling penting. Polemikus-polemikus ini harus disingkirkan. Harus ada pernyataan jelas yang mewakili kekristenan tentang sikap umat Kristen terhadap polemikus. Itulah kita bilang kita lebih enak sama Katolik gitu. Kalau Katolik jelas gitu. Kalau ada ya polemikus yang beragama Kristen Katolik, tinggal sampaikan, mereka akan ambil sikap. Saya berkali-kali diingatkan oleh teman-teman Katolik. Dikatakan kalau ada ya polemikus dari pihak Katolik, tanya dia, rayonnya berapa, gereja mana, ya, biar nanti mereka yang ambil tindakan. Jadi ada beberapa romo menghubungi saya, ya, mengatakan seperti itu. Kita enak sama orang Katolik. Itulah dulu swasta langsung saya tanyakan kan. Ya, salah satu polemikus dulu ada namanya Joker swasta. Saya langsung nanya, kau dari gereja mana? Biar jelas gitu. Ya, dulu ada lagi Monik, ya, orang-orang WAFM juga, sejenis sama Airben gitu. Saya tanyakin, nggak bisa dia kan? Dia bilang, oh saya nggak mewakili gitu. Nah, itu enak. Jadi terakhir mereka sendiri sadar. Ya. Kalau di Katolik enak kita ingatkannya. Cuman kadang-kadang yang di luar Katolik ini, ini yang agak kacau. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini teman-teman. Ya. Saya di sini bukan ingin berpolemik, bukan ingin memperkeruh, tetapi saya ingin mencari solusi. Ya, kita ingin semua ini beres. Dan saya menawarkan opsinya adalah teman-teman dari Kristen, ya, Kristen Protestan tentunya, itu bisa membereskan para polemikus yang ada di dalam ya dunia medsos ini, yang mengklaim mereka mewakili kekristenan. Mungkin kalian merasa nggak diwakili, tapi mereka jual nama kalian. Mereka menjual nama kalian. Kalau kalian merasa, wah ini bukan dari kami, tuntut dia. Ya, tuntut dia gitu kan. Sama kayak ada orang, dia misalnya menipu ke sana kemari. Dia membuat kartu nama palsu, mewakili perusahaan ABC. Dia melakukan penipuan di mana-mana, ya, mengatasnamakan ABC. Wah, dia dari perusahaan ABC, dia karyawan ABC. Maka yang harus dilakukan perusahaan ABC ini apa? Tuntutlah orang tersebut. Udah merusak reputasi, mencemarkan nama baik. Padahal jelas-jelas dia bukan karyawan dari perusahaan ABC. Ya. Jadi jelas gitu. Sikapnya ada. Kalau ini kan enggak. Dibiarkan. Umat muslim yang lama-lama geram juga, kawan-kawan. Mohon maaf. Ya, saya mewakili teman-teman muslim, memohon maaf nih buat teman-teman Kristen. Mereka ini seperti ini karena sudah resah. Kalau nggak ada keresahan, nggak mungkin, kawan-kawan. Semua itu ada sebab. Nggak ada asap tanpa api. Ya, teman-teman harus ingat, nggak ada asap tanpa api. Ini semua terjadi gara-gara polemikus-polemikus ini yang terus memprovokasi umat muslim. Harusnya kalian bisa ngambil sikap lah. Tertibkan itu. Kalau kalian sudah tertibkan, maka ya saya berani menjamin bahwa hidup kita akan jauh lebih nyaman. Kalian jangan lupa, medsos ini ngeri, kawan-kawan. Bayangkan berapa orang nonton. Kalian hitung berapa banyak orang yang menonton channel-channel dunia debat. Jutaan, kawan-kawan. Ya, ditotalin sudah jutaan. Artinya ada 1%. 1% dari penduduk Indonesia. Dan ini akan terus menggelinding makin besar. Makin besar, kawan-kawan. Kalau nggak dicegah, nggak dibereskan, ini makin besar. Karena penonton umat muslim ini makin gede loh. Banyak yang baru-baru nonton, silakan kalian cek. Ada yang baru nonton 5 bulan, 6 bulan terakhir. Ada yang baru 1 bulan. Mereka baru tahu, wah ternyata selama ini agama kita dihujat. Selama ini agama kami dihina. Lama-lama giro mereka juga akan bangkit. Mereka juga akan marah. Ya mungkin selama ini mereka merasa, udahlah, ya polemikus ini mau hujat agama Islam, biarin aja. Tapi setiap hari dengar seperti itu, lama-lama kesal juga gitu kan. Orang punya tingkat kesabaran. Mungkin 1-2 hari masih sabar, tapi setiap hari dihujat, geram juga, kesal juga gitu. Itulah saya bilang, kalau mau kita tertib, bereskan ini. Ya. Dan buat pemerintah juga ini satu warning gitu. Ya, karena ini nggak bisa kita pungkiri sudah terjadi di masyarakat. Sudah terjadi gitu. Jadi caranya adalah yang membereskan sumber masalah ini, yaitu polemikus-polemikus yang terus menghujat agama Islam, yang membuat umat muslim marah. Selama ini nggak dibereskan, yakin ini akan terus seperti ini. Ya. Saya sudah dari tahun lalu memperingatkan ini, saya sudah katakan ya, kalau dibiarkan terus ini akan jadi bola salju. Ini akan jadi bola salju. Hari ini daerah ini, besok daerah lain.
Ya, mungkin kalau sekarang 1 bulan 1, besok bisa jadi 1 bulan ada 4. Berikutnya lagi 1 minggu bisa ada 2, 3. Akan terus nih, selama sumber masalahnya nggak dibereskan. Sumber masalahnya apa? Ya polemikus ini. Ya, selama polemikus nggak ditertibkan, jangan harap. Jadi siapa-siapa aja polemikus Anda boleh cek ya. Banyak. Ada Wak Donat, Sang Debetur, ya. Ada Effendi Usman, ada Erben, ya, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Anda bisa cek, dan saya rasa gampang lah kalau benar-benar mau dicek ya polemikus-polemikus itu siapa, Anda dengan gampang bisa cek kok. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan bagi teman-teman Muslim, sekali lagi saya katakan ya, ya kita harus menahan diri lah. Kita kasih waktu. Ya, harusnya kita kasih waktu teman-teman Kristen untuk membereskan ini polemikusnya. Jangan kita juga istilahnya ya marah saja gitu. Jangan. Ya, kita harus bisa menahan diri. Ya, kita harus istilahnya sesuai dengan koridor. Jadi kita berikanlah kesempatan buat teman-teman dari sebelah untuk membereskan sumber-sumber kekacauan yang ada di tubuh mereka. Ya, biar beres. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan semoga kerukunan di Indonesia bisa kembali terjalin dengan baik, sehingga kita bisa hidup nyaman, kita bisa fokus membangun negara ini. Ya, bukan fokus ribut sesama, jangan. Fokus kita adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini negara yang nyaman untuk tinggal, enak untuk cari makan, enak untuk hidup. Itu yang paling penting ya. Jadi tinggalkanlah hal-hal yang nggak berguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat dukungan teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.